Latar dimulai di sebuah negara di Eropa yang bernama Yunani, di mana terlihat ada sebuah rumah perawatan khusus untuk anak-anak yang mempunyai penyakit aneh dan langka. Siang itu terlihat ada pasien anak-anak yang baru masuk untuk dirawat yang bernama Milo. Milo ini adalah anak dari seorang konglomerat yang berasal dari Inggris. Di sana ia ditempatkan pas di samping pasien yang bernama Michael. Michael ini adalah anak dari keluarga biasa-biasa saja, namun ia mempunyai tingkat kecerdasan melebihi anak-anak lainnya. Lalu mereka berdua pun saling berkenalan dan bermain bersama. Pada suatu hari selagi mereka asik mengobrol, tiba-tiba Milo pingsan entah kenapa. Michael pun berteriak memanggil suster namun tak ada jawaban. Michael pun langsung mencoba memperbaiki alat cuci darah milik Milo hanya dengan sebuah perpulpen, dan akhirnya Milo pun sadar kembali. Melihat itu, dokter yang merawat Milo dan Michael pun menjadi terkejut. Lalu Michael pun direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa dan akan dikirim untuk belajar ke New York City, Amerika Serikat. Singkat cerita kita maju ke 15 tahun ke depan di mana Michael akan menerima sebuah penghargaan atas keberhasilannya menemukan obat penyakit menular yang sangat berbahaya. Sekarang Michael pun menjadi seorang ilmuwan yang sangat berguna. Ia telah banyak menyelamatkan orang-orang yang mempunyai penyakit menular yang sangat berbahaya. Keesokan harinya Michael Morbius pun sedang berada di ruangan rawat bersama seorang anak perempuan yang sedang dirawat oleh Morbius. Di sana Morbius juga ditemani oleh rekan kerjanya seorang wanita cantik jelita bohai yang bernama Martinez. Morbius bisa menyembuhkan dan membuat obat untuk orang lain, namun untuk dirinya sendiri pun ia belum menemukan obatnya. Setiap hari ia berjibaku di laboratoriumnya, melakukan step demi step penelitian yang ia racik sendiri. Namun akhirnya ia menemukan obat yang sepertinya bisa membuat ia kembali normal seperti kebanyakan orang. Morbius menemukan serumnya sendiri dengan menggabungkan DNA manusia dan DNA kelelawar. Sebenarnya Martinez kurang setuju dengan penelitian Morbius ini. Namun Morbius sangat memaksakan diri untuk membuat serum penyembuh ini. By the way, semua biaya penelitian ini disponsori oleh Milo, teman masa kecilnya. Karena Milo juga meletakkan harapannya kepada Morbius. Lalu Morbius pun melakukan percobaan kepada seekor tikus. Setelah tikus disuntikan oleh serum DNA, dengan hitungan detik tikus itu pun tewas. Morbius pun merasa sedih karena ia merasa gagal kali ini. Namun setelah beberapa jam, tikus itu pun kembali hidup yang berarti serum yang diracik Morbius dapat bekerja dengan baik. Lalu Morbius pun pergi mengunjungi Milo yang masih menjalankan pengobatan intensif setiap bulannya. Milo ini selalu melakukan cuci darah setiap sebulan sekali. Lalu mereka pun berjalan-jalan dan duduk-duduk di taman sambil bercerita tentang masa lalu dan cerita-cerita konyol lainnya. Setelah beberapa jam mereka berjalan dan mengobrol, Morbius pun langsung membahas ke masalah inti. Morbius pun menceritakan tentang keberhasilannya melakukan percobaan pada seekor tikus kepada Milo, dan percobaan itu berhasil dengan baik. Dan sekarang Morbius pun ingin menyempurnakan penelitiannya lagi, dan dirinya sendirilah yang akan menjadi bahan percobaannya. Namun penelitian ini ilegal, tidak bisa dilakukan di sebuah negara, ini harus dilakukan di tempat yang netral yaitu di perairan internasional, dan akan memakan biaya yang cukup mahal. Milo pun mendukung sepenuhnya kepada Morbius karena Milo juga sangat menaruh harapan pada penelitian Morbius ini. Singkat cerita, Morbius dan Martinez pun sudah berada di tengah-tengah perairan internasional. Mereka menyewa sebuah kapal dan membuat laboratorium mereka di sana. Setelah mengotak-atik mencampur-campurkan rumus dan sel kelelawar ke sel darah manusia, akhirnya kedua sel itu menyatu. Morbius pun berhasil, mereka berdua pun merasa sangat senang. Lalu mereka mempersiapkan peralatan untuk diuji cobakan kepada Morbius langsung. Percobaan pertama terhadap manusia. Seandainya ini berhasil, pastilah akan menjadi penemuan terhebat abad ini. Serum itu pun langsung disuntikan ke bagian tulang belakang Morbius. Ia pun sempat meringis kesakitan sewaktu disuntik, tapi memang kalau disuntik di bagian dekat tulang belakang itu memang sangat menyakitkan guys. Melebihi sakitnya diputuskan oleh sang kekasih. Lalu masuklah seorang ABK kapal untuk memeriksa. Dr. Martinez pun sedang mengontrol Morbius yang sedang tertidur di kursi uji coba.
Namun terdengarlah alarm peringatan dan Morbius pun sudah tidak ada lagi di kursi uji coba itu. Martinez dan ABK kapal itu pun panik. Tiba-tiba Morbius berubah menjadi sosok yang mengerikan, seperti sosok Dracula yang haus akan darah. Perpaduan antara manusia dan kelelawar, ternyata serumnya bekerja melebihi dari ekspektasi Morbius. Sepertinya DNA kelelawar itu lebih dominan daripada DNA manusia yang disatukan oleh Morbius. Semua ABK kapal pun dibantai habis oleh Morbius. Sungguh sekarang Morbius mempunyai kekuatan super. Dengan cepat ia menghabisi para ABK itu. Sedangkan Dr. Martinez pingsan di laboratorium. Morbius bisa bergerak lebih cepat dari peluru. Namun setelah membunuh semua ABK kapal, Morbius pun merasakan keanehan seperti bukanlah dirinya yang melakukan ini semua. Mungkin baru pertama kali makanya Morbius masih belum bisa mengendalikannya. Lalu Morbius pun menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian yang baru saja berlangsung. Dan Morbius pun terjun ke laut melarikan diri. Morbius pun kembali ke laboratorium di kota. Sesampainya di ruangan itu ia merasa dirinya kembali lemah dengan kaki yang pincang. Ternyata serum itu mempunyai batas waktu besti. Morbius pun kesakitan dan kelaparan, namun hanya darahlah yang bisa membuat ia bugar. Setelah bugar ia mencoba untuk mengendalikan perubahan yang terjadi pada dirinya, dan itu berhasil alias Morbius bisa mengendalikan kekuatan yang barusan ia dapatkan. Lalu ia masuk ke ruang kaca untuk menguji seperti apa pengaruhnya setelah beberapa jam tanpa meminum darah. Lalu Milo pun berkunjung ke laboratorium, dan ia melihat Morbius kesakitan dan tersungkur-sungkur di lantai. Kemudian Milo pun memberikan darah agar Morbius bugar kembali. Melihat kebugaran Morbius membuat Milo menjadi sangat iri dan meminta kepada Morbius untuk memberikan serum itu kepadanya. Tapi Morbius menolaknya karena ini sangatlah berbahaya dan bisa merugikan orang lain kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Dan Morbius pun juga mengatakan akibat serum ini aku telah membunuh semua anak buah kapal beberapa hari yang lalu. Setelah bertengkar akhirnya Milo pun pergi dengan raut wajah yang sedih. Morbius pun sebenarnya sangat sedih tapi apa boleh buat karena serum ini jauh dari kata sempurna. Korban pun kembali terjadi, yaitu seorang perawat di sebuah rumah sakit. Ia tewas dengan luka robek di lehernya. Detektif pun mencurigai kalau pelakunya adalah orang yang sama waktu pembunuhan di atas kapal beberapa hari yang lalu. Morbius pun kembali menjadi kambing hitam. Karena takut diketahui, Morbius pun berusaha untuk pergi dari sana. Setibanya di pintu lobi ia dihadang oleh dua orang detektif. Morbius pun dicerca dengan beberapa pertanyaan. Tiba-tiba detektif mendapatkan laporan adanya korban di sana dan ia diminta untuk mengunci pintu utama. Lalu Morbius pun ingin ditahan, tapi Morbius langsung melakukan perlawanan karena bukan dirinya yang menghabisi perawat itu. Kejar-kejaran dan tembakan terjadi, akhirnya Morbius pun ditangkap dan dipenjarakan. Sepertinya ia sengaja agar ditangkap, sebenarnya bisa saja sih ia melarikan diri. Cerita maju ke ruang interogasi, sepertinya detektif menemukan bukti-bukti pembunuhan di atas kapal barang. Namun detektif itu tidak terlalu peduli karena mereka adalah penjahat bayaran dan kami senang kalau mereka tewas, ungkap salah satu detektif. Namun kejadian yang menimpa perawat itu beda. Pembunuhan itu dituduhkan kepada Morbius. Setelah merasa cukup dua detektif itu pun meninggalkan ruangan interogasi. Singkat cerita Milo pun datang menjenguk Morbius di tahanan. Milo pun sangat ingin mengeluarkan Morbius. Milo pun memberikan sebungkus darah agar Morbius bisa sedikit bertahan. Lalu tongkat Milo pun tertinggal di dalam sel, kemudian mulailah tumbuh kecurigaan terhadap Milo. Morbius pun berpikir kalau Milo telah merampas serum hasil penelitiannya di laboratorium, dan ia telah berubah juga seperti diriku, ungkap Morbius dalam hatinya. Melihat itu Morbius pun menjadi marah, ia membobol dinding penjara dan berusaha mengejar Milo. Terlihat Milo sedang membeli koran, dan tiba-tiba ia menghabisinya, padahal tukang koran itu tidak ada masalah dengan Milo.
Akhirnya Morbius dan Milo pun berhadapan. Setelah bertengkar hebat, akhirnya mereka berdua pun bertarung. Terlihat Milo sedikit lebih kuat dari Morbius. Petugas yang berada di kereta bawah tanah pun habis dibunuh Milo. Lalu Morbius pun melarikan diri, tentu saja polisi masuk menuduh Morbius melakukannya. Namun sewaktu Morbius mencoba lari, Milo pun langsung menyusul dan mengejarnya, dan langsung menyerang. Pertarungan dua Dracula pun berlangsung sengit di stasiun kereta bawah tanah. Akhirnya setelah merasa kalau Milo lebih kuat, Morbius pun menghindar dan lari untuk sementara waktu. Polisi pun datang ke tempat kejadian, dan memeriksa. Sepertinya mereka berpikir pelakunya adalah Morbius. Tak disangka dan diduga Martinez bertemu dengan Morbius di bus, dan Morbius pun meminta sebuah pertolongan dari Martinez untuk mengambil laptop Morbius yang ada di lab. Cerita beralih ke sebuah klub malam di mana di dalam sana Milo sedang minum-minum dan menggoda cewek laki-laki lain. Pria itu pun marah, namun Milo sedikit pun tidak terpancing. Ternyata Milo sudah menunggu mereka di atas atap. Sewaktu mereka keluar, Milo pun langsung membunuh mereka. Akhirnya dugaan terhadap Morbius pun terbantahkan setelah dua detektif itu melihat ke CCTV bukanlah Morbius pelaku pembunuhan perawat tukang koran petugas dan pria-pria ini. Dokter yang merawat Milo selama ini mengetahui soal pembunuhan yang dilakukan Milo, dan ia pun langsung mengunjungi Milo di rumahnya. Dokter sangat tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Milo. Mereka pun bertengkar dan pada akhirnya Milo menyerang dokter yang telah merawatnya selama 15 tahun ini. Sewaktu lagi di lab, Morbius mendapat telepon dari Dr. Nicholas kalau Milo telah menyakiti dirinya. Mendengar itu Morbius pun tidak tinggal diam dan langsung menuju ke rumah Milo. Sesampainya di sana dan berbincang sedikit, Dr. Nicholas pun tewas. Amarah Morbius pun meningkat. Namun seketika itu juga Morbius mendengarkan rintihan Martinez di suatu tempat. Sesampainya di sana Martinez sudah terkapar tapi masih hidup. Morbius pun memeluknya, Martinez pun menggigit lidah Morbius, kemudian Morbius pun menggigit leher Martinez, agar Martinez tidak tewas. Namun resikonya Martinez akan menjadi Dracula seperti Morbius. Tanpa ada rasa bersalah dan dosa, Milo pun muncul dengan tertawa lebar. Tanpa basa-basi Morbius pun langsung menyerang Milo dengan sekuat tenaganya. Dalam pertempuran ini, masih terlihat kalau Milo masih mendominasi setiap lini serangan. Morbius dihajar, dibanting dan dilempar oleh Milo. Padahal serum yang mereka suntikan ke dalam tubuh mereka adalah serum yang sama. Tapi kok bisa Milo lebih dominan dalam kekuatan bertarungnya? Asal engkau tahu, serum yang engkau buat dulu aku sempurnakan kembali, makanya aku bisa lebih kuat darimu, ungkap Milo. Sepertinya Morbius sudah banyak membuang tenaganya. Namun Milo lupa kalau Morbius adalah penemu serum ini, dan dia sudah beradaptasi langsung dengan kelelawar. Semua kelelawar patuh atas perintah Morbius. Sepertinya Morbius berkomunikasi kepada semua kelelawar yang ada untuk meminta bantuan. Sejenak Milo pun terdiam, ia mendengar suara gemuruh yang sangat kuat. Tiba-tiba datanglah ribuan kelelawar ke sana, berputar-putar mengelilingi Morbius, seolah-olah menunggu perintah dari tuannya. Milo pun diserang oleh ribuan kelelawar. Setelah Milo jatuh lalu Morbius pun langsung membunuhnya dengan menyuntikkan serum yang mematikan. Akhirnya perlawanan Milo berakhir setelah tertancap serum di dadanya, kemudian tubuh Milo pun kembali seperti semula. Milo pun tewas, dan Morbius pun akhirnya pergi terbang bersama gerombolan kelelawar. Morbius pun dibiarkan pergi oleh polisi, yang terpenting semua pembunuhan itu bukanlah ulah Morbius. Akhirnya Morbius pun menjemput Martinez kekasihnya.
Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini. Sampai jumpa lagi di ringkasan film lainnya.